tidak disetel di sini, maksudnya bisa habis waktu kita kan kalau disetel. Nah, maksud saya kirim ke kalian untuk tambahan materi gitu. Tetapi ya ini kok tidak bisa terkirim. Yang semester lalu juga sama. Bisa tuh setengah mati berhari-hari bisa saya kirim. Akhirnya saya minta satu orang itu untuk kirim aja gitu. Satu dapat, satu kelas dapat. Nah, jadi satu kelas itulah yang mengirim ke yang lain. Itu nggak tahu ini gimana caranya. Memang pasti terlalu besar itu. Apalagi WA lebih nggak bisa lagi. Makanya Diunggah yang pas itu gimana caranya? mungkin diunggah ke Google Drive dulu, Bu. Nah, Nanti itu. linknya yang gitu. Cara unggah ke Google Drive-nya kemana? Buka Google Drive di laptop gitu? Ya, terus filenya itu terus diklik kanan, ada unggah file gitu, Bu. Oke. Ya. Itu di email ya, dibukanya di layar yang email itu yang sebelah kiri ada Google Drive ya? Itu bukan? Iya, atau bisa langsung ngeklik Google Drive gitu di Google, nanti bisa kebuka langsung ke lamannya, Bu. Oh ya, coba nanti saya coba ya. Itu tambahan aja sih. Baik. Sudah ya, ini sudah tadi Sinta, tolong. Arifin, coba baca Arifin, kelengkapan atau ketuntasan. Maaf Bu, tidak on cam, soalnya pakai HP. Oh iya, susah ya kalau pakai HP. Ya udah. Dinda. Dinda, bisa? Ya Bu. Silakan Din. Kelengkapan atau ketuntasan membicarakan seluk-beluk gagasan utama secara terperinci, sudah mengandung semua informasi yang diperlukan untuk mendukung gagasan utama. Kelengkapan berarti informasi yang disampaikan dalam paragraf sudah lengkap dalam mendukung gagasan utama, sehingga pembaca memperoleh informasi yang utuh. Kelengkapan juga berkaitan dengan kesempurnaan pembahasan materi secara utuh dan menyeluruh. Kecil banget suaranya. Ya Bu, mikrofonnya rusak yang di laptop. Oh, pantesan ya, kecil banget. Jadi ada yang lainnya, ada yang bisa terdengar, ada yang enggak gitu. Ya. Jadi kelengkapan atau ketuntasan gagasan utama itu seluk-beluk gagasan utama itu terperinci di sana. Sampai selesai gitu. Jangan dulu tutup Dinda, ada contohnya soalnya. Contohnya Anda juga yang baca. Jangan dulu. Ya, silakan. Pria ini adalah seorang insinyur ternama Indonesia. Profesor R.M. Sediatmo dikenal atas penemuannya mengenai fondasi untuk bangunan yang disebut cakar ayam. Sistem fondasi cakar ayam sangat sederhana hingga sangat cocok diterapkan di daerah yang sukar mendapatkan peralatan modern dan tenaga ahli. Sampai batas-batas tertentu, sistem ini dapat menggantikan fondasi tiang pancang. Untuk gedung berlantai 3 sampai dengan 4 misalnya, sistem cakar ayam biayanya akan sama dengan fondasi tiang pancang 12 meter. Ya, Anda tahu kan Sediatmo yang akhirnya menjadi nama jalan tol. Nah, dialah seorang insinyur dan seterusnya apa karyanya di sini diceritakan sampai selesai. Itu berarti paragraf ini tuntas berbicara tentang salah seorang tokoh gitu. Nah, kemudian keruntutan sistematis ya, baik yang dimulai dari yang bisa dari negatif ke positif maupun maupun sebaliknya gitu. Nah, selanjutnya Dinda aja deh lagi, mumpung terbuka. Keruntutan, sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut. Tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikirannya penulis. Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas itu menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Beberapa model urutan informasi adalah sebagai berikut: urutan tempat, urutan waktu, urutan khusus umum, urutan tingkat, urutan apresiatif, urutan sebab akibat, urutan tanya jawab, dan sebagainya. Ya, itu urutan berkaitan model urutannya, model urutan informasinya itu bisa tempat, waktu, dan seterusnya ya. Kemudian dikatakan runtut berurutan gitu, maksudnya uraiannya itu uraian informasi itu disajikan secara urut, tidak loncat-loncat dari A ke yang lain gitu. Jadi harus berurutan. Nah, berikutnya siapa yang pakai laptop?
Alif Satrio, Ya, Bu. baca. Bisa muncul dulu, on dulu. Silakan baca. Contoh keruntutan paragraf. Mas Said dan Anggun berdiri menyambut tamu yang berdatangan ke pesta itu. Di tengah ruang pesta yang megah itu dipasang sebuah patung Garuda yang dibawa Mas Said dari Bali. Di sekitar patung itulah para tamu berdiri mengobrol sambil menikmati makanan dan minuman. Dari belakang ruangan mengalun suara piano yang dimainkan Ratna. Seorang penyanyi cantik melantunkan lagu Since I Met You Baby di samping Ratna. Ya, itu kan runtut kan, urutan gitu. Ya. Ada penggunaan kata penghubung antar kalimat nggak di sini? Ada tidak? Yang lainnya boleh jawab untuk latihan. Terus di kalimat 1, 2, 3, 4. Di kalimat 4, mana subjeknya? Berarti kalimat 4 kan 1, 2, 3, 4. Ini kan. Subjeknya mana? Ya, kalimat 4 mana subjeknya? Ayo, jawab. Para tamu sampai minuman itu, Bu. Ya, para tamu. Nggak mungkin sampai minuman. Di sini kan keterangan. Para tamu, iya, betul, subjek. Berdiri mengobrol, predikat. Sambil menikmati dan seterusnya sampai minuman, itu keterangan. Dan kalimat ini, sambil coba kita balik. Sambil menikmati makanan dan minuman, para tamu berdiri mengobrol di sekitar patung itulah. Nah, jadi itu untuk membuktikan bahwa kalau dia keterangan kan dia bebas. Nah, Anda melihatnya begitu, berdiri udah pasti ini. Berdiri mengobrol ini predikatnya sambil menikmati. Nah, sambil menikmati itu sebagai apa? Keterangan gitu. Kemudian kalimat tadi berapa? 4 ya. Terus ini subjeknya mana? Mana? Dari belakang suara, dari belakang ruangan mengalun suara piano yang dimainkan Ratna. Mana subjek pada kalimat ini? Ratna. Hah? Ratna. Dari ruangan, dari belakang ruangan. Subjeknya apa tadi? Ratna. Bukan. Coba. Piano yang dimainkan Ratna. Ya, bagus. Ini kan gini, dari belakang ruangan keterangan. Mengalun predikat. Kemudian subjeknya apa? Suara yang dimainkan Ratna. Nah, dari sini adalah subjek. Nah, suara piano yang dimainkan Ratna mengalun dari belakang ruangan, bisa karena itu artinya sih dari belakang ruangan tuh dia bebas kan mau dimanapun. Tapi kalau ini memang predikatnya didahulukan kan, kalau gaya berbicara, gaya menulis itu boleh saja seperti itu, mau menekankan yang mana gitu. Nah ini termasuk inversi karena predikatnya mendahului subjek gitu. Ya. Kalau yang kalimat terus kalau ini sih udah jelas gitu, seorang penyanyi dan seterusnya gitu. Nah, kemudian konsistensi sudut pandang. Menentukan dari mana, coba baca. Wahyu. Ada Wahyu. Berapa ini? 4 menit lagi ya? Nis, betulkah 4 menit lagi?
8, Bu. Berapa sih? Iya, Bu, 4 4. menit lagi. Oh, 4 menit lagi tuh. 3 menit malahan di portal. Kan 3.40 toh? Soalnya tuh kalau udah sip, beres. 3 menit lagi, coba 3 menit lagi. Kalau enggak, sia-sia kita nih. Sia-sia harus ngisi itu yang manual. Nah, yang manual itu di situ jawabannya nanti bisa sih gitu. Biasa itu, para dosen udah biasa tuh ngisi-ngisi yang manual, yang kelewat lah, yang bolak-balik mundur apalah gitu. Cuma nanti di realisasinya itu, di jam keluarnya itu nggak ada gitu. Jadi seperti keluar begitu aja gitu. Ya, tadi siapa? Wahyu ya? Cepet yuk. Adakah Wahyu? Ada, Bu, ada. Ya, silakan cepat. Konsistensi sudut pandang. Menggunakan sudut secara konsisten dari awal hingga akhir paragraf. Sudut pandang dipilih sesuai dengan tujuan penulisan. Penulis harus menentukan sudut pandang secara konsisten. Beberapa sudut pandang yang dapat digunakan penulis adalah: 1. Sudut pandang orang pertama seperti aku dan saya. 2. Sudut pandang orang ketiga seperti dia atau nama orang yang menjadi tokoh dalam cerita. 3. Sudut pandang pengamat, yaitu penulis memosisikan dirinya sebagai pengamat. Dan 4. Sudut pandang campuran, yaitu kombinasi antar sudut pandang orang pertama dan pengamat. Ya. Ada dari Sumatera ya, Wahyu ya? Iya, Bu. Iya, Wahyu. Tapi namanya nama Jawa. Tapi logatnya logat Sumatera. Padang kah? Padang ya? Saya Medan, Bu. Oh, Medan. Iya, tapi nama Jawa ya. Baik. Nah, jadi kita ini, sudut pandang itu penggunaan pilihan kata ganti orang pertamanya, bisa aku, bisa saya, atau dia untuk orang ketiga, atau biasanya juga dari segi sudut pandang pengamat itu kalau biasanya sih kalau itu meresensi buku ya. Bisa dirinya sendiri sebagai pengamat atau bisa juga penulis gitu ya. Tapi biasanya sih menggunakan kalau aku atau tidak saya. Anda lihat coba di dalam sebuah buku kalau ada penulisnya itu kan biodata penulis itu ada di bagian belakang. Di situ tidak dikatakan bahwa misalnya saya ini menamatkan kuliah. Nah, tidak seperti itu. Pasti di situ digunakan dia, padahal dia penulis sendiri yang buat tuh. Penulis ini. Nah, tapi biasanya di situ digunakannya kata ganti orang ketiga, dia atau ia gitu. Gitu. Nah, ini contohnya, nah lihat. Kalau kita semua gitu. Nah, kemudian jenisnya, jenis paragraf berdasarkan penalaran, bukan penalaran, karena bernalar ya. Apakah deduktif itu yang di awal, induktif di belakang, di akhir, atau campuran, ada nanti di awal kemudian di akhir juga. Ada juga ineratif itu di tengah, dan ada juga paragraf yang menyebar. Ini berdasarkan ide utamanya itu, topiknya atau gagasan. Kemudian kalau urutannya sudah pasti terdiri atas sama semua karangan. 3, pembuka, isi, penutup. Nah, penutup maksudnya bisa menyimpulkan, bisa imbauan gitu. Contohnya gini, kalau tulisan narkoba, bahaya narkoba dan sebagainya. Nah, nanti di penutupnya bisa juga imbauan. Kalau Anda terjerumus begini. Hanya untuk generasi muda ini. Nah, imbau untuk tidak menggunakan. Nah, itu supaya meyakinkan lagi. Nah, kemudian berdasarkan gayanya atau tujuannya itu apa yang diperlukan tergantung pada tulisan kita. Apakah narasi itu cerita, bisa deskripsi. Kalau deskripsi itu lukisan atau melukiskan, tapi di sini bukan arti lukisan gambar. Misalnya Anda mau membuat paragraf deskripsi mengenai kampus, Anda masuk dari pintu Bintaro. Nah, dari sebelah kiri apa, sebelah kanan apa, kemudian ada apa gitu. Tapi kalau mau membuat paragraf eksposisi mengenai kampus STAN, itu hanya paparan, ya, paparan dan apa sih kampus STAN itu, apa saja yang ada di sana, jurusannya apa, mahasiswanya berapa, gedungnya bagaimana gitu. Tapi bukan lukisan. Kalau ini betul-betul lukisan. Jadi kita tuh seolah-olah berada di sana. Kalau yang bacanya, kalau yang membuatnya bagus itu kita tuh betul-betul terpengaruh dan seolah-olah berada di wilayah itu. Nah, argumentasi itu lebih ke mempertahankan pendapat. Nah, itu skripsi, KTTA seperti itu.
Persuasi iklan. Iklan itu kan membujuk supaya kita tertarik pada produk tertentu. Nah, itulah beberapa gaya atau tujuan dalam membuat paragraf. Nah, ini contoh deduktif. Deduktif itu ini di depan, ya. Kemudian induktif depan, kemudian lanjut di belakang. Campuran, ya. Campuran ini, terus ineratif di tengah ini, di sini nih. Indonesia memang sedang ditimpa musibah gitu. Nah, ini cerita dulu, kemudian nanti tambah lagi gitu. Ide pokoknya menyebar, ada di semua. Nah, itu gayanya aja, gayanya memang seperti apa. Nah, urutan pembuka tadi isi penutup. Nah, kemudian narasi tadi bercerita, memberitahu pembaca mengenai sesuatu yang kita lihat. Jadi indera yang bekerja itu, ya. Kemudian menceritakan rangkaiannya. Nah, ini biasanya lalu pertama-tama sebelah kiri, sebelah kanan, dan seterusnya. Kalau, nah ini contohnya. Bisa mendeskripsikan, bisa lokasi, bisa mengenai orang gitu, lukisan. Jadi kita membayangkan dia itu, kalau paling enak itu kalau deskriptif, kalau ini narasi, deskripsi yaitu berkaitan dengan lokasi atau daerah wisata misalnya apa gitu. Nah, kita sudah membayangkan. Kalau narasi itu cerita, ini kan cerita tentang si Marco Polo, atau cerita tentang itu terjadinya sebuah daerah. Di setiap daerah itu mempunyai cerita seperti itu, narasi, naratif, sastra lisan dari mulut ke mulut gitu itu. Ini deskripsi, mengondisikan, ya, sebelah kanan, bagian atas, bagian bawah. Nah, ini kemudian bisa juga eksposisi, paparan. Ini merupakan kampus STAN merupakan gitu. Terdiri atas sekian jurusan dan seterusnya. Ini contohnya bisa Anda baca dan pelajari ya kalau contohnya ya. Nah, ini untuk KTTA kita harus dapat mempertahankan pendapat apa yang kita buat, apa yang kita tulis gitu. Nah, kan terbukti bahwa ini seperti ini karena anggaran seperti ini karena sudah dibuktikan ini. Jadi tapi ada teorinya. Terus kita berdasarkan pendapat siapa? Ada pendapat ini, dan kita bisa juga berdasarkan pendapat itu, pendapat saya apa gitu, pendapat kita dalam membuat tulisan itu. Nah, kalau ini kecelakaan contohnya, jadi supaya orang tidak melakukan hal-hal yang berbahaya gitu kan. Kemudian persuasi itu bujukan. Marilah kita gunakan. Nah, ini contohnya ini. Ini kan ada penggunaan pupuk kimia seperti ini. Ini terus beralihlah ke pupuk ini. Nah, itu persuasi, membujuk supaya orang tertarik